Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Selamat datang Bapak Ibu sekalian di Gedung Dakwah Mualaf Center Yogyakarta. Alhamdulillah, sebuah kebahagiaan bagi kami untuk dapat hosting Bapak Ibu sekalian di Mualaf Center Yogyakarta, yang alhamdulillah juga pada hari ini datang kepada kami Mas Asa ya. Mas Asa yang insya Allah akan mengikrarkan 2 kalimat syahadat dan menyatakan memeluk agama Islam pada siang hari ini. Gitu ya Mas Asa ya? Oke. Ada paksaan Mas Asa? Tidak. Tidak ada ya? Tidak. Oke. Ada iming-iming? Tidak. Tidak ada ya? Tidak. Mas Asa sudah belajar sudah cari tahu tentang Islam sebelumnya? Sudah sedikit-sedikit ya? Iya. Dari kapan Mas Asa pengen masuk Islam ini? Sebenarnya sudah lama, cuman nunggu momennya yang pas aja. Oh gitu. Iya. Momen apa emangnya ini udah pas ini? Mau nemenin ibu. Nemenin ibu? Iya. Oh, ibu? Ibu Islam. Ibu Islam? Iya. Oh, karena ibu Islam? Iya. Bapak Katolik. Bapak Katolik? Iya. Oh, jadi dari dulu tuh pengen nemenin ibu masuk Islam. Iya. Emang apa yang dilihat dari ibu kok pengen nemenin ibu masuk di dalam Islam? Karena kayak setelah ibu selesai sholat itu kok kayaknya adem lihatnya. Oh gitu. Iya, ibu lebih tenang. Terus misalnya ibu sedang sedih terus habis sholat ya terasa apa kayak seperti bebannya hilang sedikit. Kelihatan ya. lebih lepas ya orangnya gitu ya. Masya Allah. Nah, Mas Asa, kegiatan apa sekarang Mas Asa? Sekarang bekerja, masih sambil kuliah juga. Oh, masih sambil kuliah? Iya. Oh, Masya Allah. Oke, ini pelajar dan mahasiswa ya di sini. Iya. Oke, agama sebelumnya Katolik ya? Iya. Oke. Mas Asa termasuk yang religius nggak di agama Katolik ini? Enggak juga. Nggak juga? Nggak juga. Kapan terakhir ke gereja ini? Terakhir, apa nih? Tahun lalu apa ya? Natal tahun lalu? Iya. Nah, ini udah mau ketemu Natal lagi nih berarti? Iya. Berarti setahun lalu terakhir ke gereja ya? Iya. Ya, oke. Nah, insya Allah setelah ini siap Mas Asa berangkat ke masjid sehari 5 kali Mas? Siap. Ya, siap ya, insya Allah siap ya. Bentar lagi ketemu Natal ya, berarti itu sudah harus ditinggalkan ya. Iya. Nggak Natalan lagi ya toh? Enggak. Iya. Oke. Kalau cari tahu tentang Islam biasanya apa? Ada sharing sama teman-teman nggak? Ada dari dosen juga, dari teman. Tapi biasanya teman kan kadang suka selengean. Iya, ya kan sambil bercanda. Iya. Nah, kalau sharing sama dosen apa biasanya yang diobrolin? Lebih ke apa ya, kayak kenapa sih kamu pengen masuk Islam? Terus dia menjelaskan. Terus kalau memang mau nanti bisa ngajarkan. Nah, tapi karena memang untuk ketemu dosennya juga susah, jadinya ya udah sambil jalan aja. Oh gitu. Oh, biasanya cari tahu sama dosen itu ya? Iya. Kuliah apa masuk dekat banget sama dosennya berarti bisa Mungkin sharing? karena seumuran sama dosennya, Oh, jadi gitu. lebih dekat. Kuliah di Amikom. Amikom? Ilmu komunikasi. Oh, komunikasi. Iya. Oke, Masya Allah. Oke, Mas Asa, kita ini aja, kita langsung ikrar syahadat aja ya, berarti ya. Jadi sebelumnya mungkin saya kasih tahu dulu. Jadi dalam Islam ini ada 5 hal yang harus melekat pada setiap muslim ya. Yang pertama itu syahadat ini. Syahadat ini adalah mengikrarkan secara lisan apa yang ada di dalam hati, yaitu keyakinan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan yakin bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang mengajarkan agama ini. Berarti itu adalah panutan kita. Itu yang pertama, kalimat syahadat. Itu maknanya ya. Yang kedua adalah melaksanakan sholat. Ya, jadi dalam seorang muslim melaksanakan sholat 5 kali dalam sehari, itu minimum ya. Jadi ini 2 hal yang harus melekat. Yang ketiga adalah berpuasa di bulan Ramadan. Sudah pernah nemenin ibu. Nemenin ibu? Iya. Full nggak? Full. Apa beduk? Ada yang full, ada yang beduk. Oke. Banyakan yang full apa yang beduk? Yang beduk. Yang beduk. Ya, setelah ini nemenin ibu sampai full ya? Iya. Sampai beduknya maghrib sekarang? Iya. Bukan beduk zuhur ya? Oke. Nah, setelah puasa Ramadan ada bayar zakat. Ya, nanti bayar zakat kita mempelajari lagi, nanti ada di buku yang akan kita sertakan sama Mas Asa. Lalu yang terakhir adalah naik haji jika mampu. Jadi kita seorang muslim selalu mengupayakan diri untuk mampu naik haji, ya, berikhtiar, berusaha.
gitu. Jadi 5 hal tadi. Yang satu dari hati sampaikan ke lisan, ya. Lalu yang kedua dilanjutkan dengan perbuatan, yaitu sholat, ya. Lalu puasa Ramadan, ya, membayar zakat dan berhaji jika mampu. Ya, itu 5 hal yang harus melekat di dalam setiap muslim. Nah, 5 itu yang menjadi bukti bahwa dia adalah seorang muslim. Ya, bisa dipahami Mas ya? Ya. Siap ya? Siap. Iya, siap lah. Biasanya udah lihat ibu juga ya? Iya. Oke. Mas Asa, saya minta tolong baca dari sini surat pernyataan memeluk agama Islam. Ya. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam, dan semua sampai bawah ini ya. Ini bisa dibaca semua ya? Bisa. Ya. Ini Jumadil Akhir 1446 ya, Hijriah atau 17 Desember 2024 Masehi. Ya. Sampai sini mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pada bagian ini lafaz syahadat dan artinya nanti saya minta Mas Asa untuk mengulangi setelah saya. Oh iya. Gitu ya. Silakan dimulai. Oh iya. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Fortunata Adiasa Saspira Rupadatu, lahir di Yogyakarta tanggal 21 Februari 1994, bertempat tinggal di pekerjaannya sebagai pelajar atau mahasiswa agama terdahulunya Katolik, dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini, Selasa tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah atau 17 Desember 2024 Masehi, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Katolik, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Baik. Istilah saya. Asyhadu ala ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Saya Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup, patuh, dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kembali kepada fitrahnya ya. Telah kita saksikan bersama saudara kita Mas Asa mengikrarkan 2 kalimat syahadat yang dengan ini menyatakan bahwa Mas Asa adalah seorang muslim. Ya Mas ya, siap dengan syariat Islam. Ya. Dan perlu kita ingat, syariat Islam itu bukan membatasi kita melarang ini dan itu, tapi itu adalah sebuah pedoman hidup kita, ya kan? Ya, nanti dipelajari lagi, dan kita adalah orang-orang yang belajar di sini di Mall of Center. Nanti Mas Asa bisa Sabtu malam bisa datang untuk duduk ngaji bareng sama teman-teman yang lain juga ya. Kita belajar bareng, cari tahu, menggali ilmu tentang Islam lebih dalam ya, lebih intens lah. Kayak walaupun seseorang yang lahir dari keluarga muslim, mereka juga tetap akan belajar sampai akhir hidupnya ya, gitu. Jadi seorang muslim itu belajar terus ya. Mas Asa berarti setelah ini tugasnya adalah belajar ya. Oke ya, paham ya Mas ya? Oke, alhamdulillah. Kita minta tanda tangan sini. Oh iya. Sekalian namanya di sini. Oh di sini. Ya.
apa sama udah disiapin belum ya bingkisannya? Nah, sini dan sini. Semester berapa mas? Ini semester akhir sih. Akhirnya semester akhir. Iya. Amikom. Aku punya teman yang ngajar di Amikom juga. Oh iya. Iya. Rizky, tapi bukan dosen tetap dia. Oh. Ya. Pak, maaf, boleh minta tanda tangan sebagai saksi? Iya. Silakan di sini. Dan nama jelasnya di atas garisnya. Bentar, kita masih nunggu dari Mas Rehan ya. Oh iya. Gimana perasaannya Mas Asa? Asa ya? Iya, Asa. Gimana perasaannya setelah memeluk agama Islam? Emang kalau kepengen masuk Islam itu dari kapan sebenarnya? Udah lama. Lama banget. Itu berapa tahun? Oh itu dari SMA-an. Oh dari SMA. Karena kan kalau setiap lebaran kan ke ibu. Oh pulang ke tempat ibu. Iya, di Bandung kan setiap tahun. Itu keluarga di sana kan Islam semua. Rame banget lah ya. Terus ngerasain lingkungan hidup lingkungannya orang Muslim lah ya. Di keluarga ibu. Nah terus gimana perasaannya gimana setelah sekian lama pengen masuk Islam dan hari ini mengikrarkan 2 kalimat syahadat ini? Lebih gimana kayak nggak ada aku tuh sebenarnya udah lama harus pindah, ternyata kok nunggunya tuh kapan, ternyata baru sekarang bisa pindah, nanti lebih tenang enak. Lebih tenang ya, yeah. Lebih seru ya. Iya. Kok saya dipanggilnya Kohlim sama teman-teman saya, jadi kalau dipanggil Ustadz saya merasa kurang pantas. Baik. Nah, kalau ibu udah tahu Mas Asa masuk Islam? Sudah. Udah ngasih taunya dari kapan pengen masuk Islam? Oh, itu udah lama. Oh, lama banget. Untuk ininya itu sebulan yang lalu. Iya. Kalau bapak gimana? Bapak udah tahu juga. Udah tahu juga. Fine aja ya. Iya. Fine kan ya kamu yang penting kalau bisa menjalankan. Iya. Ya. Jadi kita hubungan agama memang berbeda ya kan, sama bapak memang berbeda, secara kepercayaannya berbeda. Tapi seorang bapak ya dia tetap bapaknya sampean Mas. Jadi tetap harus berkasih sayang, berlemah lembut kalau berkomunikasi sama orang tua. Dan itu kewajiban itu seorang anak berbakti kepada orang tua. Ya. Gitu. Nah ini ada sedikit bingkisan dari teman-teman Muslim di luar sana yang menitipkan untuk yang bersyahadat di sini. Ya itu ada Al-Quran. Ya. Kita sertakan satu Quran yang full dalam bahasa Arab ya. Oh iya. Ya. Kita sertakan Iqra juga. Nah ini Iqra ini cara baca Quran. Nah, ini salah satu metode yang sangat populer di Indonesia. Iqra. Jadi saya yakin teman-teman yang Muslim dikasih tahu, dilihatin ini yang udah bisa baca Quran pasti bisa ngajar pakai ini juga. Iya. Bare minimum. Nah ini yang saya katakan tadi, buku untuk belajarnya Mas Asa awal-awal ini. Ya. Ini panduan praktis hijrah. Jadi hijrahnya harus praktis. Jadi di sini ada beberapa pengetahuan yang dijadikan urgensi untuk seorang mualaf pelajari. Ya, yang itu pertama adalah akidah. Ya. Akidah ini apa? Akidah ini adalah mengenal Allah. Jadi kita harus mengenal siapa yang kita sembah. Kita kenal Allah dan kita harus mengenal kenapa kita harus menyembah dan kenapa kita harus mencintai Allah. Ya, karena begitu besarnya cintanya Allah kepada kita, maka akan timbul rasa malu kalau kita tidak mencintai Allah. Ya, jadi pelajari akidah yang pertama, kenal dulu sama Allah. Lalu ibadah harian, sholat, puasa dan lain-lainnya ada di sini. Zakat dan lainnya ada di sini semua. Dan akhlak, bagaimana kita
berinteraksi sesama manusia. Jadi agama Islam ini nggak cuma mengajarkan kita tentang hubungan manusia dengan Allah, ya, tapi juga mengajarkan bagaimana kita berhubungan sesama manusia. Nah, itu ada di bab akhlak yang salah satunya itu tadi berbuat baik kepada orang tua, berbahasa yang ihsan kepada orang tua, ya, tutur yang lembut kepada orang tua, gitu kan. Dan yang nextnya adalah Quran. Nah, Quran nanti dilengkapi dengan yang Iqra ini, gitu ya. Lalu berikutnya ada sarung, lalu ada baju koko XL, cukup. Ini ada sajadah, nih sajadah geden nih. Lalu ada satu lagi adalah zakat mal. Nah, ini yang saya katakan zakat tadi ya. Ini zakat dibayarkan seorang muslim. Kalau zakat mal ini salah satu yang berhak menerima adalah mu'alaf. Silahkan. Terima kasih. Sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Amin. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Sudah. Ada mau tambahan mungkin? Sudah. Oke, harapannya setelah masuk Islam ya gitu ya. Iya, apa harapannya Mas? Harapannya Mas Asa, ya. menjalankan sholat lima waktu, terus menjalankan sesuai dengan ajarannya. Harus belajar. Kita dalam fase hidup kita ini selalu ada peranan-peranan yang bertambah. Ini adalah satu peranan yang tidak akan pernah lepas dari kita. Sebelum kita lahir, ya, kita itu sudah menjadi hamba Allah. Ya, ketika kita lahir, kita akan tetap menjadi seorang hamba Allah. Jadi ketika kita lahir di dunia ini, peranan kita adalah menjadi yang paling pertama adalah jadi anak. Ya. Jadi Islam itu mengajarkan bagaimana standarnya menjadi anak, ya, berperilaku kepada orang tua. Lalu kemudian laki-laki nanti kemudian bisa menjadi suami, ya, tambahannya menjadi suami. Peranan menjadi suami, apa hak istri, apa kewajiban-kewajiban suami, semua ada tuntunannya di dalam Islam. Ya, itulah keutamaan seorang imam itu ada di situ nanti. Ya, gitu. Lalu nanti kita menjadi seorang orang tua, dan insya Allah seperti itu ya. Nah, jadi semuanya ada tuntunannya dalam Islam. Dan dari meleknya kita sampai meremnya kita, kita tinggal ikutin aja SOP-nya Allah, nah, gitu ya. Yeah. Ya. Baik, Oke, mungkin ada pesan-pesan nggak semua buat teman-teman yang mungkin kayak Mas Asa, menahan perasaan sampai lama, baru hari ini mengikrarkan syahadatnya. Oh, kalau ya, masih ada keraguan. Masih ada keraguan, mungkin coba ngobrol dengan mungkin teman, mungkin kalau saya kan dosen juga, ada dosen, terus ada beberapa ya temannya dosen juga yang memang orang tua dan memberitahukan tentang agama Islam, terus dari ibu terutama juga karena ibu juga Islam, itu memberikan beberapa istilahnya pelajaran ya yang basic dulu itu. Jadi untuk lebih awalnya kan harus menyukai dulu, harus lebih mengenal, akhirnya baru mendalami. Gitu ya? Iya. Berarti kalau ada perasaan jangan dipendam. Jangan, gitu ya, mending tanya. Tapi betul. Jangan tanya yang kurang paham, takutnya malah salah. Kepada yang ahlinya ya. Iya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Mas Asa kehadirannya, dan alhamdulillah kami sangat bahagia dengan kehadiran Mas Asa di sini ya. Semoga ini menjadi salah satu hal yang mendatangkan ridho Allah kepada kita semua. Ya, insyaallah. Baik, alhamdulillah telah kita saksikan bersama ikrar syahadat Mas Asa. Kita doakan bersama sahabat sekalian. Semoga Allah selalu istiqomahkan hatinya Mas Asa di dalam iman Islam sampai husnul khatimah, dan Allah mudahkan Mas Asa dalam mempelajari dan menerapkan syariat agama Islam. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.